Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini ya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Gimana nih kabarnya pejuang skripsi? Semoga tetap semangat garap skripsinya ya. Oke, di pembahasan yang lalu kita kan sudah membahas tentang penelitian kuantitatif. Bagi teman-teman yang belum menonton video pembahasan kuantitatif, coba cek di iCard yang ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh penelitian yang kualitatif. Udah nggak sabar? Sebelum kita masuk ke pembahasan kualitatif, ada baiknya teman-teman itu subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk mengupload tentang perskripsian lainnya. Oke, terima kasih banyak. Baiklah, kita mulai. Kita lebih kenal dekat dulu yuk dengan kualitatif. Jadi, kualitatif itu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Jadi, metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Jadi, penelitian kualitatif ini mendeskripsikan, menganalisis fenomena atau peristiwa atau aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Jadi, maksudnya kualitatif ini hal-hal yang sudah ada di sekitar kita atau di masyarakat. Itu kalau kualitatif. Kapan sih baiknya menggunakan kualitatif? Jadi kualitatif itu baiknya digunakan bila masalah penelitian itu belum jelas, masih remang-remang atau bahkan masih gelap. Ingin memahami makna di balik kata yang tampak. Jadi di sini untuk memahami makna. Kemudian untuk memahami interaksi sosial yang kompleks. Untuk memahami perasaan orang, untuk membangun teori, mengkonstruksi fenomena, memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir itu untuk meneliti sejarah perkembangan. Jadi itu penelitian yang masuk di kualitatif. Selanjutnya itu metode penelitian kualitatif. Jadi fokus penelitian kualitatif ini yang pertama itu biasanya disarankan oleh informan. Yang kedua itu berdasarkan domain tertentu. Yang ketiga itu berdasarkan nilai kebaruan dalam penelitian atau masalah yang terkait dengan teori yang ada. Nah, di sini metode kualitatif itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama itu metode kualitatif interaktif, itu maksudnya untuk studi etnografi atau studi historis atau studi fenomenologis atau studi kritis dan studi kasus. Yang kedua itu metode non-interaktif. Metode non-interaktif ini untuk analisis konsep, analisis historis, dan analisis kebijakan. Nah, untuk perumusan masalah di penelitian kualitatif ini, rumusan masalahnya itu yang pertama masih bersifat tentatif. Karena untuk sampelnya juga bisa berubah. Mulai sampel yang 30 misalnya, nanti berubah menjadi 3 orang di akhir atau saat penelitian berlangsung. Jadi sangat tentatif. Yang kedua, model perumusan masalahnya itu berupa pertanyaan. Di kuantitatif juga gitu ya. Tapi di sini lebih ke pertanyaan yang tentang bagaimana, mengapa, apakah, sejauh mana. Nah, itu yang masuk di pertanyaan yang di perumusan masalah kualitatif. Yang ketiga, prinsip perumusan masalahnya itu berkaitan dengan teori dasar. Yang kedua itu ada prinsip hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, fokus untuk membatasi studi. Jadi biar nggak terlalu luas cakupan dari penelitian kualitatif yang akan kamu teliti. Yang keempat, itu berkaitan dengan kriteria dalam variabel. Dan itulah tentang perumusan masalah. Selanjutnya itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimulai dari
pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu bisa melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Bisa juga dilakukan ketiganya, nanti akan disebut dengan triangulasi. Jadi triangulasi ini bisa triangulasi pengumpulan data, bisa triangulasi waktu, maksudnya itu dilakukan dalam beberapa waktu tertentu. Jadi ketiga hal itu dilakukan secara bersama-sama, itu dinamakan dengan triangulasi. Yang kedua itu ada uji keabsahan data. Jadi ketika data sudah terkumpul, dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini bisa menggunakan member check, triangulasi, memperpanjang pengamatan, atau meningkatkan ketekunan, atau bisa menggunakan analisis kasus negatif. Setelah data absah, selanjutnya itu bisa menganalisis data. Nah, di sini untuk kualitatif ada dua teknik analisis data. Analisis data yang pertama itu bisa menggunakan teori dari Miles dan Haberman. Di sini Miles dan Haberman menuliskan yang pertama itu mereduksi data. Jadi maksudnya memilih data yang penting atau data yang akan diangkat di penelitian. Kemudian dari data itu didisplay supaya lebih mudah untuk melihat dan memahami maksud dari penelitiannya. Kemudian data tersebut diverifikasi. Yang kedua itu bisa menggunakan teori dari Spartley. Nah, teori dari Spartley ini ada analisis domain. Yang kedua itu bisa menggunakan analisis taksonomi, terus analisis komponensial dan analisis tema kultural. Untuk contoh penelitian kualitatif ada beberapa nih. Yang pertama itu bisa analisis faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Ada analisis peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada analisis cara belajar siswa berprestasi. Ada cara belajar siswa SMA dalam menghadapi UTBK. Ada evaluasi kebijakan pendidikan inklusif. Ada evaluasi pembelajaran jarak jauh, kinerja dan profesionalisme guru SMA, metode pembelajaran yang efektif dalam membentuk karakter siswa, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, analisis implementasi wisata halal di Indonesia, dan itulah 12 contoh judul penelitian kualitatif. Oke. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Semangat untuk garap skripsinya ya. Jangan tunda untuk menyelesaikan skripsi, karena kalau kalian nunda skripsi sama artinya kalian menunda wisuda. Oke. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kalau udah subscribe, boleh juga untuk follow Instagram di @mutiaoktrn. Kalau ada pertanyaan atau request terkait tentang skripsi yang akan kalian lakukan, boleh banget nih untuk tulis di komentar atau langsung DM ke IG @mutiaoktrn itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.